Yang selanjutnya adalah asam alkanoat atau asam karboksilat dan alkyl alkanoat atau ester. Di mana untuk gugus fungsi asam alkanoat yaitu COOH atau ditulisnya COOH. Rumus umumnya RCOOH. Alkyl alkanoat atau ester gugus fungsinya COOR aksen atau ditulisnya COOR aksen. Untuk rumus umum dari alkyl alkanoat atau ester RCOOR aksen atau ditulisnya RCOOR aksen. Kemudian bagaimana tata nama untuk asam alkanoat atau asam karboksilat? Untuk tata nama asam alkanoat atau asam karboksilat ini ada dua cara IUPAC dan cara trivial. Di mana asam alkanoat adalah turunan dari alkana, maka akhiran ana diganti dengan anoat, di depannya diberi kata asam. Contoh yang pertama adalah HCOOH, di mana C-nya 1, berarti ini namanya adalah asam metanoat. Asam metanoat. Ini nama IUPAC-nya. Kemudian nama trivialnya adalah bahwa dia berasal dari semut, maka disebut dengan nama asam format atau disebut juga dengan namanya asam formiat. Kita bisa menulisnya juga asam formiat atau disebut juga nama lainnya adalah asam semut karena asalnya dari semut. Nah, ini sini bisa ditulis juga namanya asam semut. Kemudian yang contoh kedua. Contoh kedua, ini C-nya ada 2. C-nya ada 2, berarti ini nama IUPAC yang pertama adalah asam etanoat. Dan nama trivialnya dikenal dengan namanya adalah asam asetat. Dalam sehari-hari di perdagangan terkenal dengan nama asam cuka. Selanjutnya, yang ketiga, jika C-nya udah banyak, maka langkah pertama adalah tentukan rantai terpanjang yang mengandung jumlah atom C terbanyak yang ada gugus fungsinya. Nah, ini 3. 3 berarti rantai utama. 3 namanya adalah propanoat, IUPAC-nya. Propanoat. Kemudian untuk nama di luar rantai utama adalah cabang alkil. Ini C-nya 1, berarti ini nama alkilnya adalah metil. Di mana letak metil? Bahwa rantai nomor adalah selalu dari gugus fungsi. Di mana ditulis 1, 2, berarti metil ada di nomor 2. Maka tinggal menuliskan namanya adalah secara nama IUPAC-nya asam 2 metil propanoat. Ini nama yang pertama IUPAC-nya. Kemudian kalau kita melihat secara keseluruhan, maka bisa kita tulis juga nama IUPAC-nya adalah asam isobutanoat. Asam isobutanoat. Atau IUPAC trivialnya adalah kita ganti lagi asam
2-metil propionat, atau namanya adalah asam isobutirat. Asam isobutirat. Bisa juga nama dari asam ini dilihat dari kedudukan cabangnya. Ada posisi-posisi yang disebut dengan posisi alfa, beta, dan gamma. Alfa di C kedua, beta di C ketiga, gamma di C keempat. Karena ini letaknya di posisi kedua, berarti namanya disebut dengan nama asam metilnya di C kedua berarti alfa. Maka kita tulis asam, sini alfa, asam alfa, ini lambang alfa, kemudian metil propanoat. Asam alfa metil propanoat. Jadi seperti itu cara memberikan namanya. Jadi contoh selanjutnya, jika C-nya sudah banyak juga, sama tentukan rantai terpanjangnya tadi. Rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi alkanoat. Ini yang terpanjang, bisa dilihat sini ada C-nya sebanyak, kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau 7 itu namanya heptanoat. Kemudian di luar dari rantai utama adalah cabang. Cabangnya apa saja? Bisa dilihat di sini. Cabang-cabangnya ini C-nya 1. C-nya 1 adalah metil. Kemudian ini cabang yang C-nya 2 adalah etil. Jadi di sini adalah metil. Ini juga adalah metil. Ini metil. Ini C-nya 2 adalah etil. Kita tentukan kedudukan cabang-cabangnya. Ingat bahwa nomor selalu dari gugus fungsi. Yaitu kita tulis nomor-nomornya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka sebutkan nama cabangnya secara alfabet. Sebutkan secara alfabet nama-nama cabangnya itu. Itu berarti namanya asam. Yang pertama adalah etil dulu. Ada di nomor 44. Etil. Kemudian cabang selanjutnya di nomor 2, 3, 5. Berarti ada 3. Awalan 3 trimetil. Baru nama utamanya trimetil heptanoat. Jadi ini nama dari senyawa alkanoat. Kemudian kalau ada soalnya diketahui namanya, ditanya rumus struktur. Untuk membuat rumus strukturnya dimulai dari utamanya dulu, yaitu yang di belakang, valerat. Valerat berarti C-nya ada sebanyak 5. Kita gambar C sebanyak 5. 2, 3, 4, 5. Asam berarti ada gugus fungsinya adalah COOH. Kemudian kita beri nomor. Kita beri nomor. Di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu apa saja cabangnya? Baca dari depan. 2 etil. Etil nomor 2, yaitu C-nya ada 2. C2H5. Kemudian apa lagi? Yaitu 3,4 dimetil. Berarti di sini ada metil nomor 3, yaitu CH3. Kemudian di nomor 4, CH3. Jadi ini struktur dari asam 2-etil 3,4-dimetil valerat. Tinggal tambahkan hanya di sini 3, di sini 1, ini 1, ini 1. Jadi seperti itu bagaimana menambahkan asam alkanoat secara IPEC dan secara trivial.